Halo Mams, gimana nih bulan ke-9 kehamilan? Udah mulai risau ya sama kelahiran? Wah, udah harus siaga ya Mams. Tapi nggak cuma Mams aja nih. Papa juga harus siap sedia memperhatikan munculnya tanda-tanda melahirkan si kecil. Biasanya, tanda-tanda melahirkan ini terjadi beberapa minggu sebelum kelahiran. Nah, apa aja sih tanda-tanda melahirkan yang harus Paps ketahui? Jangan skip video ini ya Mams. Yang pertama, kram perut dan nyeri punggung semakin parah. Menjelang persalinan, Mams mungkin merasakan tekanan atau kram di daerah panggul dan dubur sebagai tanda-tanda mau melahirkan. Namun, tanda-tanda mau melahirkan sebentar lagi bukan hanya itu loh. Mams juga mungkin mengeluhkan nyeri di area paha dan punggung bagian bawah. Dalam kondisi ini, otot dan sendi tubuh biasanya sedang meregang dan bergeser sebagai tanda-tanda akan atau mau melahirkan. Yang kedua, diare, mual, dan muntah. Salah satu tanda-tanda akan atau mau melahirkan yang sering diabaikan adalah diare, mual, dan muntah. Ini karena hormon yang diproduksi oleh tubuh untuk memudahkan kelahiran bayi dapat merangsang usus menjadi lebih aktif bekerja. Ini membuat Mams bolak-balik ke kamar mandi. Pastinya ini membuat Mams tidak nyaman ya. Tapi ini adalah tanda-tanda alami Mams mau melahirkan. Yang ketiga, banyak keluar lendir. Selama kehamilan, serviks akan ditutupi oleh lendir. Namun saat mendekati HPL, serviks akan membesar dan membuat lendir keluar melalui vagina. Ini juga karena tubuh memproduksi progesteron yang bertujuan untuk melunakkan jaringan di sekitar serviks. Lendir ini memiliki tekstur kental, berwarna bening dan merah muda. Tapi jika lendir keluar menyerupai pendarahan seperti menstruasi, Mams harus langsung memeriksakannya ke dokter ya, karena bisa jadi ini ada masalah pada kehamilannya. Yang keempat, posisi bayi berubah turun. Di usia 1-4 minggu sebelum persalinan tiba, biasanya posisi bayi akan berubah menuju ke jalan lahir Mams. Dari yang tadinya posisi kepala berada di atas dan kaki di bawah, kini malah sebaliknya. Kondisi ini dikenal sebagai pengenduran. Ini berarti bayi sedang mengatur ulang tubuhnya menjadi posisi kepala di bawah sebagai tanda-tanda mau melahirkan. Namun, perubahan pada posisi bayi ini juga memberikan lebih banyak tekanan pada kandung ini. Kelima, perubahan pada serviks. Pada beberapa minggu atau beberapa hari sebelum kelahiran si kecil, serviks atau leher rahim akan melebar dan menipis loh Mams. Jika Mams sudah pernah melahirkan sebelumnya, mungkin serviks akan melebar dengan mudahnya sekitar 1 atau 2 cm. Dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah leher rahim sudah mulai melebar. Jika 10 jari sudah dapat dimasukkan atau sekitar 10 cm lebarnya, artinya pembukaan sudah lengkap dan sudah siap untuk menjalani proses persalinan. Tetapi, disertai dengan munculnya kontraksi yang teratur ya. Yang keenam, perubahan mood dan energi dalam tubuh. Perut semakin besar akan membuat Mams sulit tidur di malam hari loh. Untuk itu, disarankan untuk mengimbangi dengan tidur siang ya Mams, karena selama persalinan, Mams akan membutuhkan energi yang cukup. Namun sebagai ibu hamil, akan merasakan energi yang cukup besar loh. Yang ketujuh, merasakan kontraksi. Ada 2 macam kontraksi yang akan Mams rasakan sebelum melahirkan. Kontraksi palsu dan asli. Kontraksi palsu atau Braxton Hicks biasanya akan muncul saat memasuki trimester ketiga. Namun, kontraksi palsu ini tidak sekuat kontraksi asli yang terjadi saat melahirkan. Biasanya kontraksi ini berlangsung 30 hingga 120 detik. Berbeda dengan kontraksi sesungguhnya. Kontraksi Braxton Hicks ini dapat hilang ketika berpindah posisi atau rileks. Kontraksi Braxton Hicks ini hanya terasa di daerah perut atau panggul. Berbeda dengan kontraksi asli, akan terasa di daerah bawah punggung, kemudian berpindah ke bagian depan perut.
Kontraksi tanda-tanda mau melahirkan yang akan berlangsung 30-70 detik per kontraksi, setiap 5, 7, maupun 10 menit sekali misalnya. Kontraksi ini juga tidak berhenti walaupun mams berganti posisi duduk, posisi tidur, atau dibawa jalan-jalan. Kontraksi asli tetap akan terasa. Yang ke-8, pecahnya air ketuban. Tanda-tanda melahirkan yang paling umum adalah pecahnya air ketuban. Ketika air ketuban pecah, biasanya persalinan akan segera datang. Tapi ada juga kondisi di mana air ketuban sudah pecah, tak kunjung kontraksi. Ini akan berbahaya bagi si kecil karena si kecil akan lebih mudah terangsang infeksi mams. Jika sudah begini, proses induksi untuk mengeluarkan si kecil akan menjadi pilihan. Oke, mamapapa.id pamit ya mams. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.